Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel Zuma Fans Official. Baik teman-teman, dimanapun anda berada, apa kabar? Lagi-lagi kita membuktikan keunggulan, kesabaran, dan kecerdasan Bang Zuma dalam berapologet. Membuktikan bahwa salah satu lawan debat atau apologet dari Kristen hari ini bersyahadat dan dipimpin langsung oleh Gurunda Bang Zuma. Oke, buat teman-teman dimanapun anda berada, tidak usah berlama-lama, segera kita menyaksikan Bang Zuma mensyahadatkan salah satu umat Kristen atau lawan debatnya. Gitu ya, lu telepon gue dan perbaiki diri ke depan. Tapi kalau hari ini mau mengucapkan nggak ada masalah sih. Sini banyak guru-guru kita, ada Ustadz Tata, ada Pak Desugi, ada Bang Juma gitu. Iya, maunya di room ini, tapi aku cari masjid aja dulu deh. Masya Allah. Kalau kamu nanti ke masjid, molong di videoin terus kamu kirim ke saya ya. Iya betul. Ini serius nih Nomor lu, ke apa namanya? Dari kemarin kan HP ku error nih. Semua nomor itu hilang. Nomornya Bang Dewa aja yang ada. Mungkin aku bisa japri dia. Masih ada nomor lu di gua. Iya, tapi nomorku hilang, nomormu hilang gitu. Ntar aku telepon Caranya. Ya bisa dites juga lah. Masih nomor lama kan, belum ganti. Di sini aja Bang Gung dulu, Bang Agung dengan Bang Juma Dalam. dulu. Di sini aja dulu dengan Bang Juma. Silakan. Ya, karepe sama sampean Bang Juma dulu. sama Udah, Nah, dengan Bang Juma ayo langsung. Udah lah. Nah ini adiknya muridnya. Suaranya double Pak Desugi, suaranya double. Oh ya, benar. Ya oke. Sila Bang Juma dulu deh bicara. Udah kan saya mikirkan dekat udah. Pasuruan Langsung. Sidoarjo. Ayo. Tolong Bang Juma dulu mau bicara. Kalau di Komal dengan Bang Juma lu sekarang biar enggak usah lama-lama kayak gitu itu. Nanti mati sebentar nih. Ya udah silakan dulu. Ayo Ntar nanti dulu ke rumah Gong. saya nanti. Gong lu bicara, Bang Juma mau bicara dengan kamu dulu sebentar ya. Bang Juma Ya, ada silakan. sesuatu silakan. Iya, tadi saya mendengarkan Saudara Agung melalui proses pemikiran terhadap materi-materi dialog dan juga bincang-bincang dengan Bang Handi mau mengantar Anda pada proses syahadat mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Rasul Allah. Apakah itu betul? Dan itu beliau Bang Andi, Bang Andi ya Bang Zuma. Ini hati ini sudah jelas ya berdebar-debar ini mau mengatakannya, tapi nanti kalau ke masjid kelamaan daripada ke masjid di sini aja lah, di rumah ini aja biar disaksikan semuanya. menyimak Iya, terus bagaimana dengan profesi saudara saya ini sebagai penginjil segala makhluk? Ya itu sudah aku tinggalkan. Kalau aku udah mantep sih, udah aku tinggalin semua. Terus orang tua? Udah biarin aja, kan keluarga masih mau selimbang. Oh ya, dulu beberapa tahun yang lalu pernah ngaku keluarga Muslim ya. Iya, aku Iya. mau kembali lagi. Ibunya itu murtadin, ibunya. Iya, betul. Iya. Mm-mm. Jadi ini serius, ini nggak bercanda, ini nggak memprank kita kan? Enggak, serius. Bahaya loh Bang Agung, kalau ini nanti Mempermainkan, betul. Anda anggap apa ya, Kita mau hanya balik main-main, lagi. ini bisa masuk ke delik hukum. Ya ini bisa Kita mau jadi balik apa lagi. namanya, penistaan gitu, mempermainkan agama, nggak boleh. Kalau memang masih mantap di Kristen, serius. tetap aja di Kristen. Bentar, tapi kalau memang sudah niat bersyahadat tulus, bukan karena ingin bermain-main, ya kita syahadatkan, begitu ya Ki Juma ya. Iya, betul.
nggak main serius ini. VT-nya masih Kristen katanya. Ya itu Ya, coba. PT-nya itu kan PT lama. Iya. Hari ini dia dapat hidayah. Ya nggak apa-apa kalau memang mau bersyahadat, nggak apa-apa. Niatan saudara Agung ini hanya Allah yang tahu kan gitu. Betul. Terhadap niatannya kita serahkan kepada Allah kan gitu ya. Mana tahu misalnya beliau hanya bercanda, benar-benar tersentuh hidayah kan gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang mau bersyahadat, silakan. Mari kita bersyahadat sama-sama. Sebelum syahadat Gung, sebelum Tanya sebenarnya dulu dong apa- pada titik mana Iya. Agung ini bisa balik gitu, Ini- berpikir masuk Islam gitu. Ini saya mau nanya Pak De, bahwa apakah diskusi tadi sore Gung atau sudah lama ini kau pelajari Islam? Seperti apa? Silakan Gung. Ya setelah aku bertanya-tanya sama Bang Dewa dan teman-teman lainnya tentang agama Sebutlah orang yang disalib sama benar-benar Islam kata ya, Timothy. saya itu lama-lama hati ini kok pingin rasa kembali gitu. Jadi saya pingin banget kembali. Gimana caranya? Nunggu azan juga lama itu Bang Andi. Menyoma, silakan. Oke, jadi kita prosesi syahadat ya. Ikhlas kan, tidak ada paksaan kan, Enggak. nggak ada tendensi mau ngerjain kita kan. Bang, mohon maaf bang, suruh on cam aja gimana bang? Mau on Aku belum nggak? mandi Bun. Aku belum mandi. Biarin Jelek. aja. Iya kan kita sudah tahu beliau, kita kenal Sudah tahu. beliau. Iya udah kenal lama. Pindahin aja dia layar gede. Pindah layar gede Bunda Esti. Tolong jangan bercanda. Pindahin layar gede dia. Ya. Iya bang, ya udah itu. Sekali Oke. lagi sebelum dimulai dituntun syahadat oleh Bang Jomba, Gung, bener-bener dari hati yang tulus ya, Gung, gak ada tendensi apa-apa ya, Gung. Iya. Kalau udah usahadat kan prosesi sholat kan nanti bisa bisa langsung. Kalau di sini harus cari ustadz lagi Sekali dong. lagi, Kristen Gitu. itu bodoh. Sekali lagi, Kristen itu bodoh. Oke, nggak apa-apa. Ya, sekali lagi saya tanya, ini bukan mempermainkan agama kan? Karena negara kita ini negara hukum, Saudara Agung. Mbak, serius Bang Suma. Oke, baik. Prosesi syahadatnya kita mulai. Saya pimpin ya. Ya. Boleh siapa aja boleh. Akhi Sugi, Dinda Takhta, mohon izin semua Bunda Rahma. Lanjutkan, Gurunda, silakan. Masya Allah, Dinda Silakan, Alif dan Gurundaku. 3 ukhti. Baik. Ikuti saya, Saudara Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. dengan murah dan penyayang. Yang Maha Pemurah. Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah 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 wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah utusan Allah sah
Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat Muslim yang lain. Ya, ini kita dikagetkan dengan saudara kita Agung. Tapi yang namanya hidayah itu tidak ada yang bisa menahan dan tidak ada yang bisa kemudian mempercepat. Ya, hidayah itu ketika datang maka disegerakan. Sehingga apapun muatan atau tendensi yang dibawa oleh saudara Agung kita serahkan kepada Allah, kiranya ini adalah hidayah dari Allah, kemudian sehingga beliau dilembutkan hatinya untuk menerima cahaya Islam, karena beliau memang sejak kita berdebat dengan beliau bertahun-tahun lamanya, termasuk saya, memang beliau ini saya tidak pernah temukan ngotot di dalam debat, apalagi sampai menghujat yang begitu dahsyat kepada Islam. Bahkan beliau mengakui kalau keluarga beliau itu tadinya murtadin dan masih ada yang Muslim, masih ada yang Islam. Untuk itulah senantiasa kita berpikir positif, layaknya adab dalam Islam, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Apapun niatan beliau, kiranya Allah memberikan rahmat, hidayah dan istiqomah di dalam Islam. Saya serahkan kepada teman-teman sekalian untuk mengambil alih prosesi persyahadatan ini. Sudah selesai, mungkin ada nasihat atau ada wejangan atau ada teori-teori yang harus beliau lakukan di dalam menjalankan hukum dan tugasnya sebagai seorang muslim. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Zuma. Jadi buat teman-teman fans Zuma, ini adalah salah satu bukti bahwa kebenaran ada dalam ajaran agama Islam. Bahwa semakin jauh, semakin cerdas debater Kristen itu, semakin dia mengetahui kebenaran. Bahwa di mana kebenaran itu adalah di agama Islam. Ini adalah salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang benar. Bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan Yesus itu adalah suatu utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman, terima kasih telah menyaksikan pensyahadatan saudara kita Agung. Oke, lanjut buat teman-teman yang lain. Ya, Kalau sekiranya dulu Buran Rama. sedikit ya. Ya, bentar Ustaz. Kalau bisa kamu open cam bisa, Gung. Open cam aja nggak apa-apa. Buka aja camnya, nggak apa-apa. Masya Allah, Mas Jelek Agung. habis mewek. Nggak apa-apa, buka aja, Selamat nggak apa-apa. datang di Buka Islam. aja. Buka aja. Ya, selama diskusi Masya Allah. kita mungkin tidak mengenakan. Ganteng loh Mas Agung. Ya, kalau Ntar dulu Buran Rama. Ganteng loh, ini masih bujangan juga ya. Iya. Silakan Ustaz Jadi Tata. Siapa? Ya, saya temenin. Pada Sugi ya, atau Ustaz Tata dari dulu? kosong ya saya apa ikut ya. Jadi saya ini kenal Agung ini sejak di zaman WA. Bahkan dulu itu saya sering apa ya, marah sama dia bukan karena dia menghujat, tapi karena cara bicaranya itu kelemak-kelemek tuh. Kamu nih yang tegas, ngapa kalau ngomong kan gitu tuh. Ya ingat ya Bang Agung ya. Karena saya itu Suara kalau saya memang dihadapi sama orang-orang kelemak-kelemek itu saya jadi bodoh, kecerdasan saya hilang gitu loh. Tapi kalau saya itu dilawan dengan keras, saya itu semakin semangat gitu Bang Agung. Tapi Masya Allah Subhanallah, saya kira ini hanya main-main saja tadinya ya. Tapi saya harap ya jangan main-main. Agama itu sesuatu hal yang sangat penting. Ya paling penting itu agama. Kalau ada orang mengatakan bahwa agama itu tidak membawa keselamatan, itu bohong. Memang ya agama itu tidak menjamin Anda itu selamat. Tidak. Tetapi untuk selamat Anda harus beragama. Karena jalannya ke surga itu harus dengan agama.
gitu loh. Tapi apakah setelah beragama pasti selamat? Misalnya saya Islam, tapi kalau kamu nggak mengikuti aturan-aturan Islam ya nggak bisa selamat. Ya, jadi untuk agama tidak menyelamatkan, tetapi untuk mencapai keselamatan dengan cara beragama. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 20, ya, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa menduduki kerajaan surga. Nah, maka benar apa yang saya katakan berdasarkan apa yang dikatakan Yesus itu. Ya, harus beragama untuk mendapatkan surga. Begitu Bang Agung. Masya Allah, Anda hari ini bersahadat dan saya sangat berharap sekali ini jangan dijadikan main-main. Ya, mari kita menjadi pemeluk agama yang betul-betul taat. Kalau masih Kristen, taatlah terhadap ajaran Kristen. Kalau Anda sudah masuk Islam, taatlah kepada apa yang sudah diatur di dalam Islam. Dan Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya, terus terang saya terharu karena saya juga termasuk orang yang sering dialog dengan Anda, mulai dari grup WA sampai Zoom. Ya, bahkan di TikTok beberapa kali kita pernah berdialog dan saya tidak menyangka saja ternyata Anda menentukan pilihannya kepada Islam pada hari ini. Semoga iman yang ada pada diri Anda kekal. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah, astagfirullah. Segini ya. Habis ini Ustaz Tata. Silakan Ustaz, baru ke Ustaz Alim. Saya sedikit ya. Untuk Bang Agung, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Jadi saya setiap lihat Bang Juma memualafkan orang, saya terharu. Lebih-lebih kalau yang mualaf itu lawan debat yang sudah bertahun-tahun, seperti Bang Umar, Valen itu. Betul. Kan lawan debat, akhirnya mualaf. Begitu juga sekarang Mas Agung ini lebih 5 tahun debat dengan kami, Bang Juma dengan Bang Handi di WA itu. Makanya saya selalu membuli beliau ya. Udah Gung, udah usah debat dengan saya Gung. Kenapa Cak Tata? Kurang menggigit, kamu bertanya aja lah. Karena suaranya itu sampai anak udah bisa marah saya gitu. Nah, kayak gitu itu. Akhirnya tanya jawab terus. Oh gini Cak Tata. Iya, lemah lembut beliau itu. Jadi saya gak tega kalau debat itu. Ini. Nah, akhirnya saya gini Cak Tata, kenapa dalam Islam? Nah gitu. Jadi seneng nanya-nanya. Nah, ternyata sekarang menjadi saudara sudah ya. Menjadi saudara saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya husnul khotimah terus sampai akhir hayat nanti iman Islamnya. Kalau untuk selanjutnya nanti ada apa-apa nanya-nanya tentang Islam. Mau datang ke rumah dekat ya, rumah bisa langsung. Atau saya datang ke rumahnya Bang Agung nanti bisa gampang ya. Oke, silakan Dayang Handi. Sekalian kau bedar. Jadi teman-teman ini aku udah tahu tempat tinggalnya di Sidoarjo, usahanya seperti apa. Aku udah survei pernah di sana gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau dia berbohong ya Mas Agung. Saya paham Anda di Sidoarjo gitu kan ya Mas Agung ya. Betul ya Mas Agung? Astagfirullahaladzim. Silakan Ustaz Alif lagi. Aduh, baik, terima kasih, Masya Allah. Sebelumnya Mas Agung ya, selamat datang di dalam agama yang penuh kedamaian dan kebenaran. Saya pribadi mungkin juga sering ya dalam artian berinteraksi, berdiskusi dengan Mas Agung, namun juga mewakili saudara-saudara yang memang saat ini tidak tergabung. Mohon maaf selama diskusi ada kalimat perkataan perasaan Mas Agung gitu. Selanjutnya ya seperti biasa tadi juga udah dikemen doa, namun kami coba untuk semua bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna ya. Mas Agung selamat datang, tetap semangat.
semangat, jaga hidayah itu kembali kepada diri Anda, tetap banyak belajar, ya kita sama-sama belajar untuk memperkuat keimanan dengan keislaman. Jangan sampai kita terbujuk rayu lagi oleh godaan setan, karena perintahnya jelas di ayat Al-Quran bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau sampai mati kecuali engkau dan sebagai seorang muslim, yaitu seorang yang sedang berserah diri kepada Allah, orang yang taat dan tidak menyekutukan Allah. Itu Mas Agung ya. Terima kasih banyak, semangat, insya Allah nanti ditutup doa juga oleh para asatid juga. Terima kasih, kembali ke host. Ditutup doa sama Pak Desugi. Bang Juma, kiat-kiatnya apa sih sesudah orang bersyahadat gitu? Apa yang dipersiapkan selanjutnya? Iya, yang pasti itu yang pertama mandi dulu, habis itu nanti belajar sholat. Ya, tapi sebelumnya disunat dulu. Agung udah disunat belum? Bang Agung. Kalau menurut bentar. masih nangis aku. Ya ampun, gak percaya. Kalau menurut orang tua, dari lahir itu kulit taringnya udah kelepas. Iya, tapi terus disunat kembali supaya dibersihkan yang kotorannya itu. Ya seperti itulah. jadi sudah sunat. Kalau secara lahir udah, tapi kalau secara manual cuman dibersihin aja kulit taringnya. Oh, itu harus disunat, harus dipotong kepalanya. Harus dipotong kulitnya, harus ini. Iya, sudah dilepas. Maksudnya tuh dari kulitnya itu sudah terlepas dari lahir Bang Zuma. Jadi tinggal dibersihkan aja. Enggak, beda itu. Kan ya? Iya, harus dipotong, memang harus dipotong kulitnya itu yang ada di bagian depannya itu harus dipotong. Iya, itu nggak ada Bang Zuma dari lahir. Coba Bang Handi diperiksa dulu Bang. Ntar nanti aku video call sama dia. Tapi gini, kami ada tim di Surabaya, Sidoarjo, nanti aku telepon. Kalau bisa Mas Agung serius, nanti dibawa periksa dokter aja, nggak apa-apa. Kami tanggung kok semua, nggak usah khawatir masalah biaya pemeriksaan. Setuju ya? Nggak usah ngerepotin lah. Repot. Aku bisa Enggak. sendiri kok. Nggak apa-apa Gung, kami ada tim di sana. Kan nanti japri aja lah. Iya oke, nanti per telepon ya. Lanjut Bang Joma. Iya, jadi kalau sudah sholat itu belajar habis sunat, nanti belajar pelan-pelan, belajar ngaji. Habis belajar ngaji sembari belajar sholat, gitu ya. Rajin-rajin ke masjid, ikut orang belajar Al-Quran. Kalau bisa cari ustadz untuk lebih mendalami kaidah-kaidah Islam itu, ajaran-ajaran Islam, apa saja yang wajib, apa kewajiban sebagai seorang muslim, kan gitu. Nah, yang terpenting kemudian yang harus dipelajari ini adalah sholat, baca Quran. Nah, yang lainnya itu nanti bisa nyusul. Penting itu. Ya, nanti sesekali kalau udah tahu nomornya Bang Handi, kalau lagi di masjid bisa video call, kalau lagi ibadah, biar teman-teman kita itu yakin, benar-benar yakin bahwa memang betul-betul Saudara Agung ini sudah sepenuhnya menjadi seorang muslim, dan gitu. Terus belajar tentang cara wudhu dan seterusnya, karena kalau wudhu itu tidak sah juga sholatnya. Jadi kalau sholatnya ke masjid cari ustadz. Iya, sampaikan bahwa kita sudah sudah syahadat. Nah, terkait dengan sertifikatnya, bisa saya buatkan sertifikat mualafnya. Kalau KTP-nya bisa dikirim fotonya ke kita, supaya data-datanya itu dibuatkan segera untuk dikirim ke alamat Mas Agung. Ya, nanti aku Di Bang Handi. Aku di Bang Handi ya. Iya, lewat Bang Handi kirim KTP-nya, nanti saya yang tanda tangan sertifikat mualafnya gitu. Oke, sekian dari saya. Di sini sudah maghrib, teman-teman, silakan ditambahkan. Gung jangan lupa ya Gung, KTP lu kirim ke gua. Aku udah ping tadi nomormu gitu ya. Sekarang Iya, soalnya ini
nomornya kan pada kehapus semua, jadi nanti kalau masih simpan ya bisa latih. Udah saya ping tadi nomor aku ke lu. Kan masih nomormu Oh, yang ya? lama kan? Oke. Oh ya, aku mau nambahin itu tadi Bang Juma nyuruh mandinya mandi wajib ya, yang dimaksud tuh mandi wajib. Ya, baik. Sebelum Pak Desugi membacakan doa, Ustadz, syarat mandi wajib seperti apa sih? Tolong diajarin dong, Pak Tata. Ustadz Tata, Ustadz Alif, Ustadz Sugi, pada nggak standby. Halo, cek. Ya, silakan Ya, Ustadz. silakan Ustadz Alif. Iya, niat aja begini ya. Mandi itu kan mandi wajib itu semacam mandi besar. Jadi niatkan saja bahwa saya mandi wajib ya. Saya mandi menghilangkan hadas besar, di situ adalah menghilangkan tobat karena Allah, mandi tobat karena Allah Taala, itu bisa aja niat. Jadi dibasuh seluruh tubuhnya ya. Begitu. Niatkan bahwa coba kalau bahasa Arab nanti ini juga. Jadi saya niat mandi besar ya. Di situ kan nanti dibahasakan ya, mandi besar, niat aja karena Allah Ta'ala gitu ya. Karena saya nggak mau memperumit, khawatir nanti dia susah. Niat saya mandi besar karena Allah Ta'ala, lalu dibasuh seluruh tubuhnya, Susah kalau bahasa nanti di Arabnya. kiri lalu di kepala ya. Gitu aja, insya Allah semuanya. Atau nanti didampingi juga sama saudara kita, bagus flightnya gitu. Siapa? Saya niat mandi besar. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadis Nawaitu besar karena guslar ya Allah. fil hadat sil akbari fardul lillahi ta'ala, gitu loh bahasa Arabnya kurang lebih gitu. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadat besar fardu karena Allah, gitu kira-kira. Iya, kan itu secara ini ya resmi, makanya khawatir Mas Agung agak susah Jangan gitu. lupa baca Saya hadis. bilang niat aja saya mandi besar, ya tahu kan maksudnya seperti apa nanti kan gitu. Karena Allah Tapi Taala Ustadz Ali itu pun bisa kok. Ustadz Ali bukankah sunnahnya wudhu dulu ya baru mandi ya? Ya nanti belajarin lagi wudhunya gimana. Sederhana dulu Jadi gitu. mandi Makanya aja lah gitu saya ya? tidak saya tidak mau memperumit cara, Oke, tapi oke. insya Allah kan ya. Jadi fikih itu ketika kita dalam suatu kesusahan artinya belum bisa, maka gitu kan. Gitu. Jadi aman insya Allah. Yang penting kembali ke niatnya pernah. Iya. Mas Agung coba dites, udah bisa Al-Fatihah loh dia itu kalau nggak salah. Coba aja tes. Gong, lu udah bisa Al-Fatihah kan? Dulu kayaknya gue pernah ajarin deh. Takut salah, nanti kalau salah benerin ya Bang Andi ya. Kalau salah dibenerin sama Ustadz di sini banyak kok. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nastaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bisa dimaklumi lah. Masih hampir kayak Supiatul tapi nggak apa-apa lah. Iya kak gitu kan gitu. Masih ada medok Jawanya gitu, nggak apa-apa. Tapi bisa dimaklumi lah. Karena belum biasa. Sama soalnya Bang Andi. Ya udah lama lu tinggalin. Dulu aku tiap hari lo aku ajarin Agung lo. Coba Al-Fatihah Agung. Gitu. Tapi dia nggak mau ngomong syahadat, tapi gue sering ngajarin dia. Lo baca aja gitu lo, belajar. Surat pendek udah ada Gong lo. Surat pendek. Al-Ikhlas aja. Surat wow ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini mantap. Wah, Masya pinter. Allah. Masya Allah. Bener itu. Kufuwan ahad. Masya Allah. Ya, kalau surat pendek-pendek masih hafal sih aku, nggak pernah lupa. Masya Allah. Gung kali ini lu jangan main-main ya Gung ya. Kecil Nah dididik. itulah ajaibnya Al-Quran Bang Agung.
ajaibnya Al-Quran itu seperti itu. Yang kita hafalkan itu nggak pernah hilang. Begitu Bang Iya. Agung. Soalnya Coba aku ngapal juga kejadian dengar- 1 ayat 1 dengar sampai 3 aja hafal enggak? Apal gua. pada mulainya apanya cuman itu pada mulainya Mana nggak ada suaranya? Pada Pade. Beresit bara Elohim. Apal gua. Tapi nggak mau gua. Ya pakai bahasa original lah Mas Agung, masa pakai bahasa Indonesia? nggak tahu aku kok bahasa aslinya. Enggak, kira-kira Nanti hafal tak enggak salah. Bang Agung? Nah, tak kesalah Oke. sih. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 aja deh. Nggak usah banyak-banyak. Nggak hafal. Nah, jadi Kristen berapa tahun dari SMA atau SMP dulu itu? SMA kalau nggak salah. Nah, udah berapa tahun? Kurang lebih 10 tahunan lah. Lebih kayaknya. Nah itu, masa 3 ayat aja nggak hafal? Soalnya aku dulu pernah Pada mulanya Allah belajar, tapi menciptakan nggak langit dan nyampe bumi. gitu. Bumi belum membentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Itu Allah kan bahasa melayang di atas Indonesia permukaan ini. air berfirman Kalau Allah jalin bahasa terang lalu aslinya terang nggak jadi dan seterusnya Bisa. gitu Pade. Ya seperti itulah. Kalau Pak Ade itu biar kata di mobil juga pernah kemarin di sana naik Grab. Heran itu sopir taksi itu kan Kristen tuh ya teman kita. Pak Ade hafal itu kata, "Wah, ini pendeta, apa Ustadz ini di belakang," kata dia itu supirnya tuh. Iya Pak Ade ya. Iya, ternyata ini yang anehnya lagi kan kita di Jakarta pesan Grab. Nah Grabnya ini mobilnya platnya BM. Saya tanya, abang orang Rio? Iya, Rionya mana? Siaknya mana? Dayun. Lah kok tetangga saya bilang, saya Dayun, saya bilang kan. Dayunnya mana? Simpang 3, saya di Impres. Paling 1 kilo dari tempat saya, dia itu. Marga Tambunan itu. Mudah-mudahan dia dengar nanti nih kalau kita tayangkan Pak Ade ya. Ya amin. Ya udah Pak De, tolong berikan edukasi atau berupa doa ke Mas Agung. Insya Allah beliau amanah kok. Saya rasa beliau ini nggak main-main karena HP-nya sama saya, videonya banyak, tempat kerjanya, usahanya apa, saya tahu semua gitu Pak De. Silakan. Ya, saudara sekalian, kepada orang-orang yang sudah mengikrarkan diri menjadi seorang muslim, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menghilangkan prasangka yang tidak baik atau suudon ya. Sudah tidak boleh lagi kita suudon. Kalau dia sudah mengucapkan syahadat, sudah kita harus husnudon dan kita doakan ya. Beliau ini istiqomah di dalam Islam. Walaupun seandainya beliau ini main-main, insya Allah dengan doa kita, kekuatan doa akan menghantarkan Bang Agung kepada Islam yang sebenarnya. Ya, karena Allah itu maha membolak-balikkan hati. Yang tadinya sangat membenci Islam, banyak sekali orang-orang yang tadinya penghujat Islam, membenci Islam, akhirnya jatuh cinta kepada Islam dan menjadi pembela Islam. Contohnya siapa? Bang Andre. Ya, Bang Andrianus ini malah Ya. print ya, itu dulu lawan debat saya, penghujat Islam, masuk Islam. Ada lagi yang namanya Alexander Leksan, sekarang namanya Junet, tinggal di Makassar, itu sangat dekat dengan guru kita Bang Zuma. Itu penghujat Islam. Bahkan saya pernah menunjukkan status Facebook dia ketika masih Kristen, hujatannya kepada Nabi Muhammad, naudzubillahi min dzalik. Begitu saya tunjukkan, ini hujatanmu waktu kamu masih Kristen, nangis beliau, tobat. Ya, saya dulu iblis, saya begini begono katanya kan, menangis ya. Jadi jangan heran saudaraku sekalian kalau ada orang yang tadinya fanatik Kristen kemudian menjadi Islam, jangan heran. Tapi tidak ada ceritanya. Ada pendebat Muslim murtad, belum dengar sampai sekarang, belum ada debater Muslim murtad, belum ada. Justru debater-debater Kristen banyak yang mualaf. Contoh pendeta Dance Mumek, ya, Bang Valen. Terus siapa lagi lawan debat saya yang dulu di Facebook itu? Mbak Indri Benedik, ya, Bang Indri. Dan alhamdulillah hari ini disusul oleh Bang Agung. Siapa tahu
besok Herdi juga mualaf. Siapa tahu? Kita nggak tahu. Allah yang membolak-balikkan hati. Wa anta muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kita. Manusia tidak berhak mempengaruhi hati manusia, nggak bisa. Hanya Allah saja yang membolak-balikkan. Kalau Allah sudah berkehendak memberi petunjuk, ya, walaupun seluruh manusia di dunia ini bersatu untuk menyesatkannya, tidak bisa. Tetapi kalau Allah sudah mencabut petunjuk itu, ya, hidayah itu, seluruh dunia manusia ini ingin memberi petunjuk juga nggak bisa, karena hidayah itu memang haknya Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, saudaraku sekalian, supaya lebih abdul lagi, bagaimana kalau Mas Agung ini kita doakan bersama-sama, ya, semoga Islamnya itu istiqomah hingga akhir hayat, ya, berakhir husnul khotimah, bukan su'ul khotimah, begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa andim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wal afsyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, hari ini Engkau menunjukkan kekuasaan-Mu kembali, ya Allah. Engkau memberi hidayah kepada saudara kami, lawan debat kami dari 5 tahun yang lalu, ya Allah. Hari ini Engkau balikkan hatinya, ya Allah. Engkau balikkan hatinya, ya Allah, sehingga beliau ini mencintai Islam, ya Allah. Beliau berada di barisan kami, ya Allah, membantah subhat-subhat kaum-kaum kafir, ya Allah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kepada siapa lagi aku meminta kalau bukan kepada Engkau, ya Allah. Engkaulah yang maha mengabulkan doa, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah iman pada saudaraku Agung, ya Allah. Hanya Engkau yang mampu memberi hidayah, ya Allah. Kami hanya mampu menyampaikan saja, ya Allah. Kami hanya mampu menyampaikan saja, ya Allah. Keputusan hanya ada padamu, ya Allah. Ya Rabb, bimbinglah kami ke jalan-Mu selalu, ya Allah. Ya Rabb, kuatkanlah kami menjalani kewajiban dakwah ini, ya Allah. Karena aku tahu Engkau ciptakan aku hanya untuk mendakwahkan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, betapa bahagianya kami, ya Allah, jika ada orang yang dengan tulus hati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kami hanya cuap-cuap saja, ya Allah, tanpa ilmu, ya Allah. Bahkan kami sering menemui kritikan saudara-saudara kami sendiri atas kebodohan kami, ya Allah. Tapi karena Engkau yang memberi hidayah, orang bodoh pun bisa menyampaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Gung, kalau ada sesuatu, pertama lu hubungin gua. Kedua, kalau boleh saya minta selalu berjamaah di komal-komal muslim. Kalau nggak bisa naik, cukup dibawa mendengarkan. Ketiga, hindari dulu debat. Belajar dulu aja. Kira-kira gitu ya, Gung, Mas Agung. Oke. Kalau Ada boleh lagi? tanya, boleh ya, Mas Silakan, Agung. Ustaz. Ini apa namanya? Ada nggak saudara mungkin yang belum mualaf? Sih, cuman yang Kristen cuman aku sama mamaku, Pak. Siapa aja? Mas Agung sama mamanya. Iya.
Nah, berarti Mama masih Kristen ya? Oke, enggak. Jika tidak keberatan, Mas Agung, di momen ini Mas Agung mendoakan justru Mama tercinta itu agar mengikuti jejak Mas Agung, di mana Mas Agung sudah menjemput hidayah itu, sudah menerima kita aminkan bersama, boleh? Dan juga orang-orang di luar sana gitu. Boleh ya? Mungkin bagus ya buat saudara. Setuju. Silakan Mas Agung berdoa kepada Silakan orang Mas tua Agung. dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Silakan Mas Agung. Ya. Kami hanya bantu mengaminkan ya. Insyaallah semoga makbul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, Ya. berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan, dan berikanlah kami hidayah ya Allah, supaya kami bisa Amin ya Allah. mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami hidayahmu lebih dan lebih lagi supaya kami mendekat kepadamu, dan ampunilah dosa kami Amin, ya ya Allah, Allah. ketika kami bersalah melakukan kesalahan ya Allah. Biarlah Engkau yang menyempurnakan kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, pimpin kami terus dalam naungan Engkau ya Allah, supaya kami tidak tersesat, tidak melenceng ke kanan, tetapi lurus kepada Engkau ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Untuk ke ibu, doa ke ibu. Semoga ibu dapat hidayah. Untuk Silakan. ibunda tercinta, doakan semoga ada. Alhamdulillah, ibu hamba-Mu ini ya Allah mendapatkan hidayah dan rahmat-Mu ya Allah, kembali ke jalan Engkau ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah. Cukup ya? Ya Rabbal alamin. Belum ya? Amin. Ya kita doakan ya semoga ibu tercinta ya Mas Agung ya mendapat hidayah gitu ya Mas Agung. Setelah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita mohon di sini Mas Agung lebih memperbaiki diri dari sebelumnya biar menjadi contoh bagi keluarga. Gitu ya Mas Agung. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan menghubungi kami apabila Mas Agung ada masalah dengan hal apapun. Insya Allah kalau kami mampu akan kami bantu. Kami ada tim di Sidoarjo kok, tenang aja Mas Agung. Oke. Ya oke, cukup. Di Makassar juga udah maghrib, di sini Jakarta juga hampir maghrib. Kami minta kepada siapa yang mau menutup dengan doa kafaratul majelis, silakan. Pak Desugi atau Ustaz Alif, monggo. Yang sepuh loh yang nutup. Enggak lah, bagian Ustadz Alif lah, saya kan doa tadi. Ustadz Tata, bagian tutup. Ustaz Tata gini hari sibuk sama muridnya banyak itu. Ingin beliau prepare ke musola. Iya, musola dia kalau jam segini paham saya. Iya. Ustaz Alif aja, silakan Ustaz. Tafadhol. Oke, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, mungkin ya rangkaian ini saat kejutan ya dari Mas Agung, dan kita tidak mengulang lagi semua. Kita sudah di penghujung acara pertemuan ini. Alhamdulillah kita sama-sama ucap doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah
Hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, maka minta ampun dan bertobatmu. Kami mohon ampun semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, dan selamat datang kita ucapkan kepada saudara kita Agung yang dulunya pembela Kristen atau Oten dan sekarang menjadi Muslim seutuhnya. Subhanallah. Baiklah teman-teman, itulah tadi kita telah menyaksikan saudara kita bersyahadat, saudara Agung dari Kristen. Baik, dan kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.